kita mau membuka kitab kita masing-masing, terdapat di dalam Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6a. Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6a. Jika sudah menemukan alamat yang saya maksud, kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Untuk ayat yang pertama dibacakan oleh laki-laki, ayat yang kedua dibacakan oleh perempuan, sampai seterusnya ayat yang terakhir. Dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang bercerita juga. Pada saat yang mulai menjadi mulai dan memang sampai saat lalu dikembalikan lagi dan mereka dari mana diperolehnya semuanya itu hikmat apapun apa yang diberikan kepadanya dan mujizat yang demikian bagaimana dapat tiada oleh orang-orangnya. Pada hari ini Ayu, anak Maria, saudara Yosef, Yudas dan Simon, dan saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita. Lalu saya kecewa dan bahagia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak ada raja untuk menjadi di sana, kecuali beberapa orang dengan kata-katanya ada. Ia berkata atas tidak percaya mereka. Amin. Oke, sebelumnya kita mau saya minta ada satu orang maju ke depan. Ada yang bersedia? Saya mau tanya, di semester 2 ada yang kelahiran tahun 2001? Musa. Ada? Siapa? Silakan angkat tangan. Yang kelahiran tahun 2001. Siapa? Enggak ada. Alhamdulillah. Ini ada buktinya lu ya. Serius bertanya. Enggak ada ya? Ada Saya minta kesediaan Peter untuk maju ke depan. Karena videonya tidak bisa ditampilkan, jadi saya hanya mengundang satu orang atau beberapa orang untuk melihatnya ya. Apakah kedengaran? Ya. Kedengaran sedikit. Tuhan itu brengsek. Kedengaran? Mendengarkan sudah lihat? Dengar lagi. Tuhan itu brengsek. Terus ini ada dua lagi. Dari kedua video ini saya mau minta pendapat Peter, ya, tentang video ini. Kira-kira video ini menceritakan tentang apa, maknanya tentang apa sih, berkaitan dengan firman Tuhan yang telah kita bacakan. Yang pertama, orang itu menyangkal Tuhan berkata bahwa Tuhan itu brengsek. Yang kedua, perempuan itu lagi putus asa berkata, kenapa keadaan nggak sesuai dengan yang dia harapkan? Apa kesalahannya sehingga keadaan seperti itu terjadi? Nggak sesuai dengan yang dia harapkan. Terima kasih, tepuk tangan dong. Ya, betul ya. Pada saat ini, seperti yang video yang telah kita dengarkan, tadi itu mengatakan Tuhan itu brengsek. Ketika saya melihat video itu di YouTube, saya sempat kaget gitu kan.
kok bisa ya orang itu mengatakan bahwa Tuhan itu brengsek? Dan ketika saya sudah menonton video itu sampai akhir, ternyata seseorang itu sedang menyaksikan bahwa dia itu pernah kecewa sama Tuhan. Dia itu pernah marah, pernah memberontak kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah merancangkan segala sesuatu dengan baik. Itu tentang bisnis. Dia sudah merancangkan bisnisnya, yaitu membuka suatu toko, dan dia sudah mengundang hamba-hamba Tuhan untuk berdoa supaya tokonya itu diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dia berhasil untuk membuka toko tersebut. Tapi kenyataannya seperti apa? Akhirnya dia bangkrut. Dia mengatakan, Tuhan, ketika sebelum saya membuka toko ini, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya sudah mengundang hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan hal ini. Tapi kenapa ketika ini sudah dijalankan, hasilnya seperti ini? Dia sempat kecewa sama Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan ada pernyataan Tuhan itu brengsek. Dan memang kata-kata ini enggak enak didengar ya, tapi memang ini kenyataan di dalam video itu. Tapi seseorang ini dia tidak berhenti di situ saja. Meskipun dia kecewa sama Tuhan, dia marah, namun dia masih mau menikmati prosesnya Tuhan, sehingga akhirnya dia juga memilih untuk bangkit lagi. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar kepadanya untuk bangkit dari kehidupannya yang telah kecewa sama Tuhan. Dan akhirnya apa yang Tuhan sediakan baginya, apa yang telah dia harapkan, apa yang telah dia inginkan dulunya, itu dia capai seiring berjalannya waktu, karena dia mau menikmati prosesnya Tuhan. Dan seperti yang telah Peter jelaskan di dalam video wanita yang menangis tadi, dia itu mengatakan, kenapa semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencanaku? Apa salahku? Gitu kan? Dia itu bertanya-tanya. Nah, pada saat pagi hari ini kita mau belajar merenungkan satu tema, pernah kecewa. Ketika kedua kata ini diucapkan, kita bisa menjadikan ini sebagai suatu pernyataan atau suatu pertanyaan. Pernah kecewa. Ketika nadanya seperti ini, bisa mengindikasikan bahwa seseorang itu pernah kecewa. Oh, dia pernah kecewa. Tapi kalau seperti ini, pernah kecewa, itu bertanya, pernahkah orang itu kecewa? Iya. Saya berpikir kita yang hadir pada saat ini dan semua orang yang ada di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya kekecewaan. Tidak bisa dipungkiri, baik itu hamba Tuhan ataupun orang awam, pasti pernah mengalami kekecewaan. Namun, apakah kita mau hidup di dalam kekecewaan? Tentunya tidak. Kita perlu bangkit. Masih panjang perjalanan kehidupan kita. Iya, tema kita ingat, pernah kecewa. Jika pertanyaannya apa, maka ada suatu jawaban. Yang pertama, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Mengapa orang bisa kecewa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Kita Markus membahas tentang kemesiasan Yesus. Apakah Yesus itu benar-benar Mesias atau bukan? Nah, di sini ada suatu pemahaman yang dipahami oleh orang Israel bahwa mereka itu memiliki pandangan bahwa Mesias adalah raja yang lebih hebat dari Daud, yang akan memimpin mereka mengalahkan musuh mereka dan akan membangun kerajaan di bumi ini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada istilah pemimpin politik. Dan mereka memiliki harapan kalau Mesias itu akan mendirikan kerajaan di bumi pada zaman bagi mereka begitu. Karena pada zaman itu bangsa Romawi menjajah Israel. Dan mereka berharap bahwa Tuhan Yesus itu datang mendirikan kerajaan di bumi ini untuk menggulingkan bangsa Romawi, untuk membalas kejahatan bangsa Romawi. Jadi ini masih ada kaitannya ya dengan kitab Yunus begitu. Sebenarnya Yunus mengharapkan Tuhan memusnahkan bangsa Niniwe, tetapi ternyata Tuhan mau mereka bertobat begitu kan. Nah, jadi
harapan orang Israel itu, mereka berharap bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk mendirikan kerajaan di bumi ini, untuk menjadi raja mereka. Tetapi bukan hal itu yang terjadi. Itu hanya sekedar harapan mereka, begitu ya. Mereka juga berpandangan bahwa Mesias itu hanya manusia biasa yang berasal dari keturunan Daud. Sehingga di dalam Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46 ada pertanyaan Yesus kepada orang Farisi. Minta kesediaan Grace membacakan firman Tuhan ini, Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46. Matius 22 ayat 41 sampai 46. Begini firman-Nya, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh didikan Roh dapat mengikuti dia Tuhannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ditaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga berani menanyakan sesuatu kepadanya. Oke, terima kasih. Di sini kita dapat melihat ada suatu pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada orang Farisi. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Dan mereka itu menjawab, yaitu anak Daud, begitu kan? Lalu Yesus bertanya kembali, jika anak Daud menyebutnya begini. Lalu Tuhan bertanya kembali, jika anak Daud menyebutnya tuannya, bagaimana mungkin dia adalah anaknya pula? Begitu. Jadi setelah Tuhan menanyakan hal itu, mereka tidak bisa menjawabnya lagi. Sebenarnya dalam percakapan ini Yesus ingin memberikan pengajaran secara rohani, begitu ya. Tetapi mereka itu tidak dapat memahaminya. Karena apa? Karena mata rohani mereka telah dibutakan oleh harapan mereka yang awal tadi. Mereka mengharapkan Mesias impian mereka adalah Mesias yang sebagai pemimpin politik. Kenyataannya, harapan mereka tadi sudah saya jelaskan, dan kenyataannya adalah seperti ini. Yesus datang sebagai pemimpin rohani. Yesus memberikan teladan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Dalam hal ini memberikan pemahaman bahwa Mesias memang datang dalam wujud manusia, tapi pada dasarnya adalah pribadi yang ilahi. Jadi kita dapat melihat bahwa harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Inilah yang membuat kekecewaan di dalam diri mereka. Yang kedua, alasan orang kecewa itu apa ya? Yang kedua, latar belakang kehidupan. Terkadang latar belakang kehidupan orang ini juga menentukan pandangan orang lain terhadap dirinya. Kita mau melihat bahwa latar belakang pendidikan Yesus. Ya, kita nggak pernah yang mendengar bahwa Yesus itu punya ijazah, punya gelar STH atau MTH, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus ini tidak pernah memiliki pendidikan seperti kita sekarang ini. Dan mereka mengakui Yesus memang berhikmat dan dapat melakukan hal-hal yang besar. Namun mereka tetap bertanya-tanya begitu. Bertanya-tanya dari mana dia memperoleh hal itu. Sebab mereka tahu bahwa Yesus itu tidak pernah belajar di bawah asuhan guru Yahudi manapun. Kalau kita mendengar kata Paulus, kita pasti mengetahui bahwa Paulus itu adalah orang yang cerdas, adalah orang yang pintar, karena di bawah asuhan guru. Ada yang tahu guru Paulus? Gamaliel ya. Nah, itu sangat terkenal begitu. Tapi kalau Tuhan Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak pernah belajar di bawah asuhan guru manapun. Jadi yang dikenal oleh mereka Yesus adalah anak tukang kayu. Anak tukang kayu. Dalam Injil Matius memandang rendah anak tukang kayu itu.
Namun yang sebenarnya adalah meskipun dia hanya anak tukang kayu, dia adalah orang yang terhormat. Saudara-saudari yang terkasih, di sini menjelaskan tentang kota Nazaret. Memang tidak dijelaskan secara detail di sini, tapi menceritakan bahwa tempat yang sedang mereka tempati pada saat itu sesuai dengan perikop ini adalah Nazaret. Yesus berasal dari Nazaret sebagai kota tempat ia dibesarkan. Nah, kota Nazaret ini merupakan kota kecil. Ketika saya membaca, ini hanya 2.700 meter dan lebarnya hanya 200 meter. Itu pada zaman Yesus atau zaman perjanjian baru dulu, sehingga lebih cocok disebut dengan istilah kampung kecil, begitu. Kata tersebut terdiri dari masyarakat yang tertutup dari pengaruh luar karena letak geografisnya tidak mudah dijangkau, sehingga susah untuk melakukan akses keluar masuk, begitu. Sehingga orang Nazaret itu dipandang rendah. Dari hal tersebut, mereka menganggap Yesus sama seperti mereka yang berasal dari kampung yang sama. Jadi mereka melihat bahwa, oh dia ini kan satu kampung dengan saya, begitu. Orang kampung, begitu kan. Jadi mereka itu kayak melihat, oh dia ini tidak ada apa-apanya. Jadi mereka kecewa. Mereka sempat takjub, begitu kan, melihat Yesus. Tapi ketika mereka mengetahui latar belakangnya, mereka itu kecewa dengan itu sendiri, dengan Yesus sendiri. Nah, kita memiliki latar belakang yang berbeda, dan di dalam latar belakang kita tentunya ada hal yang yang kita sendiri yang tahu, gitu. Dan ketika kita menceritakan latar belakang kehidupan kita yang sesungguhnya, mungkin ada beberapa orang yang menerima dan ada beberapa orang yang tidak menerima. Jadi seperti firman Tuhan yang semalam mengatakan bahwa Yesus itu tidak melihat latar belakang kita. Yesus menerima kita apa adanya. Tapi kenyataannya manusia tidak seperti itu. Nah, itu kedua hal yang dalam konteks ini yang saya pikir membuat orang kecewa sama Tuhan pada saat itu. Karena harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan latar belakang Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaannya selanjutnya, siapa orang yang dapat membuat kita kecewa? Apa Tobi? Lebih keras lagi, orang terdekat. Iya. Apa yang Tobi bilang itu benar ya? Kita dapat melihat di dalam ayat ini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, telah saya jelaskan tadi bahwa Yesus ini berasal dari kota Nazaret, dan kota itu sangat kecil, dan dari informasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa sangat banyak kemungkinan mereka itu dapat mengenal orang-orang yang ada di situ, karena ini juga disebut dengan istilah kampung kecil. Jadi seperti kita di sini ya, mungkin ketika kita di sini kan lingkungannya sangat kecil ya. Kita hidup di asrama dan kita mengetahui gerak-gerik teman-teman kita atau bagaimana, dan tentunya mereka sudah tahu bagaimana kehidupan Yesus selama mereka tinggal bersama Yesus. Kita dapat melihat bahwa mereka itu pernah dekat, pernah tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi benar yang dikatakan Tobing bahwa orang yang sering membuat kita kecewa adalah orang-orang terdekat kita sendiri. Pernahkah kita berharap sama orang? Saya berpikir pernah ya, meskipun ada pernyataan kita nggak boleh berharap sama manusia, kita hanya bisa berharap sama Tuhan. Tapi nggak bisa dipungkiri, kita pernah mengharapkan, oh saya mau ada orang, ada teman yang peduli dengan saya. Kita juga butuh kan kepedulian, butuh kan. Tapi terkadang kita juga sadar bahwa orang itu tidak sempurna. Orang itu pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan, dan orang itu tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa akhir dari kekecewaan orang Nazaret terhadap Yesus adalah penolakan, seperti di ayat yang telah saya bacakan
tadi di ayat yang ketiga. Hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, itu pertanyaan mereka tadi ya. Nah, kata takjub dalam bahasa aslinya adalah esepresento. Nah, ini memiliki analisa imperfect, pasif, indikatif orang ketiga jamak. Nah, imperfect, ada yang pernah belajar bahasa Yunani? Belum udah? Belum ya? Iya. Jadi silakan mendengar saja. Kalau imperfect menjelaskan tindakan yang terjadi pada masa lampau dan penekannya pada prosesnya. Proses yang ditekankan di dalam hal ini. Proses dimulainya mereka takjub pada saat Yesus mengajar di rumah ibadat. Mengapa mereka takjub? Karena ada proses yang mereka lewati ketika Yesus mengajar pada saat itu. Wah, keren sekali begitu. Tapi mereka tetap bertanya, dari mana sih dia dapat pengetahuan yang seperti itu? Dan yang kedua itu menolak. Menolak ini berasal dari kata skandalizo. Skandalizo. Analisanya sama, imperfect, pasif, indikatif, orang ketiga jamak. Orang ketiga berarti mereka ya. Orang banyak, orang ketiga jamak. Nah, tetapi di dalam penolakan ini masih masuk pada imperfect ingresif yang menyatakan suatu tindakan yang sungguh-sungguh dimulai. Jadi yang ditekankan di sini adalah proses dimulainya penolakan terhadap Yesus pada saat mereka mengalami kekecewaan kepada Yesus. Tetapi di dalam hal ini karena dia berbentuk pasif maka pengertiannya berbeda lagi. Ada pengertian yang lebih dalam bahwa menolak di sini memiliki arti dibawa sehingga berdosa dan menyangkal imannya. Wah, saya berpikir bahwa menolak di sini bukan berarti saya menolak kamu loh Tobing, saya nggak suka dengan kamu. Bukan hanya itu, tetapi karena ini konteksnya dengan Yesus. Pengertian yang sebenarnya adalah dibawa sehingga berdosa dan menyangkal imannya. Siapa yang membawa mereka berdosa? Apakah iblis? Tentunya bukan. Sebenarnya bukan orang lain yang membawa mereka menyangkal iman mereka, melainkan mereka sendiri akibat dari kekecewaan hati mereka. Nah, dari penjelasan kata tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa akibat dari hati yang kecewa itu sangat fatal. Dan kita dapat melihat bahwa akhir dari kekecewaan adalah penolakan. Masih lama ya? Saya pernah kecewa sama Tuhan. Saya pernah kecewa sama Tuhan ketika saya SMTK begitu ya. Saya bersyukur ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam kehidupan saya karena Tuhan juga memberikan saya kekuatan untuk bangkit. Pada saat itu kami biasanya anak SMTK itu ikut kegiatan, biasanya ikut vokal grup, ikut nyanyi-nyanyi begitulah ya. Saya berpikir saya akan ikut begitu kan, saya akan ikut, tetapi ternyata enggak. Jadi hal yang sepele ini loh bisa membuat kecewa sama Tuhan. Tuhan kok saya nggak ikut ya? Padahal kan saya sebenarnya saya bisa gitu kan, saya bisa. Terus ketika saya mendengar mereka latihan, saya kayak aduh Tuhan kok begini rasanya, kok hati saya tiba-tiba sakit begitu kan. Jadi ini sangat aneh ketika saya ingat hal ini, saya terkadang ketawa sendiri ataupun kayak kok bisa ya saya melewati hal itu gitu kan. Saya yakin bahwa tentunya kita semua pernah mengalami hal-hal yang menurut kita kok bisa ya begitu, menimbulkan pertanyaan bagi kita. Saya kecewa sama Tuhan, kok bukan saya sih Tuhan? Dan saya tidak menemukan jawaban itu ketika saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan, mengapa? Saya nggak menemukan jawabannya. Tapi setelah di kemudian hari gitu kan, di kemudian hari ada kegiatan lagi PSTI, Persatuan Sekolah Tinggi Teologi Injili. Nah, tiba-tiba saya diikut sertakan. Jadi yang tadinya itu, yang saya bertanya-tanya kenapa saya nggak ikut, itu masih di kampung ya, masih di apa ya, istilahnya masih di kampung begitu, yang di dekat sekolah kami. Tetapi yang PSTI ini di kota, di provinsi Kalimantan Barat ya Kak Cia.
Iya, di kota. Jadi di situ nggak ada yang memberikan pemahaman kepada saya. Maksudnya orang lain pun nggak tahu kalau saya kecewa pada saat itu. Saya hanya bisa memendam sendiri dan Tuhan sendiri yang tahu kalau saya kecewa. Tetapi tiba-tiba seperti ada terlintas di dalam pikiran saya, ini loh rencana Tuhan untukmu. Tuhan tidak memilihmu kemarin karena Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik untukmu sekarang ini. Jadi hal itu membuat saya sadar bahwa tidak semua hal yang saya inginkan harus saya dapatkan sekarang. Jadi pengalaman iri hati, sakit hati ini, kecewa sama Tuhan ini sangat bermakna bagi saya ketika saya sudah bangkit. Maksudnya ketika Tuhan sudah menyadarkan saya, dan hanya Tuhan yang mampu menyadarkan kita tentang hal ini. Karena bagi saya pengalaman orang lain memang bisa menguatkan kita, tetapi yang lebih pentingnya lagi pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sekarang saya mulai belajar bahwa dari dulu sampai sekarang prinsip saya adalah ketika saya tidak mengikuti ataupun mendapatkan apa yang penolakan, aku tidak suka sama kamu, aku tidak mau sama kamu, tetapi penolakan itu adalah mereka menyangkal iman. Kesimpulan bagi kita di dalam lagu yang berjudul You Know Better Than I, itu ada suatu makna bahwa Tuhan itu tahu loh, kau lebih tahu yang lebih baik, kau tahu yang lebih baik, begitu kan? Dan engkau tahu jalannya. Ada yang tahu lagu ini? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Iya. Saya juga kurang paham, kurang bisa lagi. Tuhan tahu loh yang terbaik untuk kita. Maaf ya, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita pada saat pagi hari ini, pantaskah kita kecewa sama Tuhan hanya karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Misalnya kita berdoa ini, tetapi Tuhan menjawab itu tidak sesuai kan? Terus, pantaskah kita kecewa sama Tuhan sedangkan kita mengaku bahwa kita mengenal Tuhan? Ini pertanyaan ini hanya bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti akan mengalami kekecewaan, dan kita tidak bisa menghindari hal itu. Tetapi ingat bahwa tidak ada hal yang bisa membuat kita jatuh dan kita tidak bisa bangkit lagi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Seburuk apapun kehidupan kita, sebesar apapun permasalahan kita, kita yakin bahwa Tuhan memampukan kita untuk hidup lebih baik lagi. Dan permasalahan yang kita alami itu bertujuan untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Ya. Minta kesediaan Pak Frans berdoa untuk kita.